Tapi yang jelas MPU Aceh bukan hanya menolak, tapi berharap Presiden untuk mencabut terhadap Kepres ini. Karena semangat ini tadi, semangat yang bahwa sesudah kita kaji, kita berkomunikasi, tidak ada satu agama pun di Indonesia ini yang membenarkan bahwa umatnya mabuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa PHTM yang sedang bahagia dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya Indar Sekasari dalam podcast PHTM. Sudah subscribe belum? Ayo tekan tombol loncengnya untuk tetap update informasi-informasi hangat dari kami pastinya. Hari ini di edisi Senin awal Maret, 1 Maret 2021 di episode ke-17 di tahun kedua. Baru-baru ini pemirsa PHTM, Presiden Joko Widodo itu melegalkan miras, minuman keras. Banyak kemudian pro kontra. Di Twitter itu ramai sekali. Bahkan ada yang menolak pasti, ada juga yang beberapa ada yang mendukung. Kita akan bicarakan soal itu. Pemerintah legalkan investasi miras, MPU Aceh menjawab. Sudah hadir di studio podcast PHTM yaitu Tengku Haji Faisal Ahli atau biasa ini disapa Tengku Lim Faisal. Assalamualaikum Tengku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tengku Haji Faisal Ahli, Wakil Ketua MPU Aceh. Tengku, terima kasih Tengku untuk waktunya sudah hadir di podcast PHTM. Kita berbicara masalah miras, Tengku. Ini sedang ramai sekali di nasional. Banyak kemudian memang 4 provinsi. Papua, Sulawesi Utara, kemudian Bali, dan itu bagaimana kemudian pandangan Tengku dengan pelegalan miras ini? Baik, pertama yang perlu kita pahami oleh semua kita, termasuk pemerintah, adalah bahwa negara Republik Indonesia ini kan punya sila itu 5. Yang pertama itu sila ketuhanan yang Maha Esa. Tentunya dengan sila ketuhanan yang Maha Esa, dengan penjabaran yang kita baca di beberapa undang-undang 45 itu, bagaimana bahwa masyarakat Indonesia ini dengan seluruhnya, yaitu agar diarahkan untuk lebih dekat kepada pengamalan nilai-nilai keagamaan sendiri. Itu kan di mana ketuhanan yang Maha Esa, bahwa Indonesia ini bukan negara yang bebas daripada nilai-nilai ketuhanan. Ya, berdasarkan ini yang paling utama itu bahwa segala bentuk kegiatan yang semestinya dilakukan oleh pemerintah itu agar berupaya sekuat tenaga masyarakat Indonesia terus dekat dengan pengamalan nilai-nilai keagamaan. Makanya berdasarkan itu, yang semestinya dilakukan oleh pemerintah itu bukan memberikan peluang investasi untuk miras ini secara terbuka, tapi yang semestinya harus diupayakan bagaimana Indonesia ini negara ketuhanan yang pada satu saat itu bebas daripada nilai-nilai yang tidak sejalan dengan makna ketuhanan itu sendiri. Itu semestinya, Tengku. Tapi hari ini sudah legal, sudah dilegalkan di 4 provinsi bahkan. Itu bagaimana kemudian? Iyalah, makanya setiap keputusan manusia itu kan tidak mutlak harus benar. Yaitu siapapun itu. Apakah keputusan itu kecuali adalah perkataan Allah, perkataan Rasul, itu yang mutlak benar. Itu Tengku sepakat salah ya berarti pemerintah ya? Maka setiap kebijakan manusia itu walaupun dimusyawarahkan dengan secara rame-rame, melibatkan banyak orang, pasti nalar itu ada keterbatasan. Makanya kita di MPU Aceh itu kita sudah meminta kepada pemerintah yaitu agar perpres ya, yang mengatur ini kita minta untuk dicabut dan tidak ada masalah. Bentuk permintaannya apa, Tengku? Ya, lagi sedang kita rumuskan, tapi statement awal yang sudah kita lakukan bahwa kita minta Pak Presiden untuk mencabut ini. Biarlah masalah miras itu seperti yang sudah ada. Sudah dikomunikasikan? Belum kita komunikasikan, tapi masih dirumuskan. Masih dalam rumusan kita. Karena kita ini di provinsi, kita terus berkomunikasi dengan teman-teman di MUI besar. Tapi yang jelas MPU Aceh bukan hanya menolak, tapi berharap Presiden untuk mencabut terhadap Kepres ini. Karena semangat ini tadi, semangat yang bahwa
sesudah kita kaji, kita berkomunikasi, tidak ada satu agama pun di Indonesia ini yang membenarkan bahwa umatnya mabuk. Tidak ada satu agama pun yang membenarkan bahwa umatnya itu mabuk. Apakah Islam, Nasrani, tidak ada yang membenarkan umatnya mabuk. Makanya langkah yang ditempuhkan oleh Presiden ini itulah tadi. Jadi tidak sejalan dengan nilai, dengan sila ketuhanan itu sendiri. Tidak sejalan dengan sila pertama. Kalau argumentasinya beliau mengatakan bahwa ada peluang ekonomi, peluang bisnis yang terjadi di sini, ya kan Allah sudah menyebutkan bahwa pada mabuk itu memang ada maslahahnya, tapi lebih banyak mafsadahnya. Lebih banyak mudaratnya. Lebih banyak mudaratnya. Jadi ini yang harus diperhatikan. Jadi sisi keuntungan ekonomi mungkin hanya untuk pengusaha, untuk beberapa orang saja. Tetapi satu botol yang dihasilkan uang oleh pengusaha, misalnya kita katakan 500.000, tapi bisa memabukkan 30 orang. Bahkan kena semua. Bahkan kena semua tuh. Maka landasan inilah kita dengan teman-teman di MUI dan juga khususnya kita di Aceh itu sepakat untuk meminta Pak Presiden untuk mencabut. Hasil komunikasi dengan MUI pusat seperti apa, Bang? Juga sama. Sama. MUI juga menolak. Cuman MUI mengatakan menyesal terhadap pernyataan keluarnya surat Perpres itu. Bahasanya hanya menyesal. Menyesal, teman-teman MUI pusat menyesal. Tapi tidak menolak. Belum adalah bahasa menolak, tapi mungkin akan kita rumuskan sama-sama bahwa kita akan mengirimkan surat kepada Presiden untuk meminta bahwa ini supaya Presiden untuk mencabut. Bahasanya mencabut berarti. Bahasanya mencabut. Ya, mencabut. Harapannya apa, Tengku? Ini sudah dilegalkan pasti, tapi apa kemudian harapan besarnya? Apakah kemudian ini masih bisa goyang lagi ataukah paling tidak apa gitu dari? Kalau misalnya umat Islam ini sepakat kita sama-sama dan memberikan penjelasan secara komprehensif kepada pemerintah, terutama sekali kepada Pak Presiden, saya rasa tidak ada masalah. Ada beberapa keputusan yang sudah dilakukan juga dicabut, kan nggak ada problem. Tapi bukan terkait masalah ini kan. Saya rasa seorang presiden itu kalau memang itu betul-betul untuk kemaslahatan kan tidak ada masalah beliau cabut. Karena yang beliau pikirkan juga dalam konteks masukan yang beliau terima itu kan untuk kemaslahatan. Nah, tapi kan tidak ada orang lain yang memberikan kemaslahatan yang lebih baik daripada tidak ada. Nah, jadi inilah yang nanti argumentasi ini akan kita sampaikan kepada Pak Presiden dan kita berharap ini betul-betul Pak Presiden mendengar dan bisa mencabut keputusan itu untuk kita di Indonesia ini. Kita tidak melihat per provinsi, tapi kita melihat itu kebijakan yang secara umum. Jadi bukan hanya 4 provinsi, tapi karena di 4 provinsi itu juga masyarakat beragama. Tapi tadi semua agama tidak ada yang membenarkan. Semua agama tidak membenarkan. Ada kemudian pidato ataupun dakwah dari almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ ini, Tengku. Beliau juga mengatakan bahwasanya tidak hanya kemudian orang yang produksi, orang jual, orang beli, orang bakar yang ngantar itu semua kena. Tapi bahkan beliau juga mention atau juga beliau mengatakan bahwasannya ini ada kemudian ahli-ahli fikih yang akhirnya menghalalkan yang haram. Itu bagaimana, Tengku? Kalau tentang khamar ini, tentang khamar, kalau untuk umat Islam itu tidak ada ahli fikih yang menyatakan itu boleh. Kalau untuk umat Islam, tapi ini kan kita di Indonesia ini kan ada umat yang non Muslim, kan ada umat yang non Muslim. Jadi pemerintah itu melihat mungkin kepada sisi orang-orang yang non Muslim. Tapi karena mudaratnya lebih besar tadi, maka tetap ini tidak boleh diperhatikan hal-hal yang seperti itu. Maksud saya gini, beliau mengatakan lagi kemudian bahwasannya ini ada kemudian ahli-ahli fikih yang kemudian dibayar untuk menghalalkan yang haram tadi, Tengku. Jadi kemudian ada kebijakan-kebijakan yang akhirnya berubah nih, Tengku, dari yang haram jadi halal karena tadi proses tadi, Tengku. Ya, kalau memang kita mengatakan bahwa ahli fikih, kan tentunya fikih itu kan sudah ada landasan-landasan hukum yang sangat kuat, itu sudah terjabarkan dalam 4 mazhab. Kemudian ada pengembangan kekinian yang dilakukan oleh orang-orang itu,
saya rasa kalau bertentangan dengan apa yang sudah ada di dalam fikih 4 mazhab itu, sudah mujma' alih di istilah di sana, maka yang ini tidak boleh diterima. Tidak boleh diterima. Menjadi landasan landasan hukum bagi masyarakat kita. Dan jelas salah. Jelas salah. Dampaknya apa Tengku ke masyarakat? Kalau saya ini terus memang katakan tadi kita sudah ikhtiar. Iya, dampaknya kan pertama dulu kan dampak kepercayaan pemerintah. Nah, kepercayaan yang didapatkan oleh pemerintah dari tokoh-tokoh agama. Itu dampaknya. Jadi tokoh agama itu agak sedikit rasa tidak percaya dengan pemerintah. Kalau ini memang tidak dicabut. Ini tokoh agama kepada tokoh pemerintah agama ya? Kepada pemerintah. Kan kenapa? Kan tokoh agama selama ini yaitu membimbing masyarakat agar lebih dekat kepada Allah dan membimbing masyarakat agar taat kepada kebijakan pemerintah yang baik tentunya ya. Jadi kalau ini dijalankan oleh pemerintah, maka tokoh agama akan mengatakan bahwa ini tidak boleh seperti yang kita lakukan sekarang ini. Jadi nampaklah bahwa masyarakat ini, kalau saya melihat, kalau ini kita lakukan survei, tentunya masyarakat itu pasti akan mendengar para ulama. Nah, kan mendengar para ulama akan bermasalah dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang lainnya. Karena ada kebijakan pemerintah yang lainnya nanti yang membutuhkan kepada suara ulama. Nah, di sini makanya ulama tidak akan mau bersuara. Ya, kalau ini yang sudah disuarakan tidak direspon oleh para ulama, itu yang paling masalah. Jadi ketidakpercayaan, krisis kepercayaan tokoh ulama kepada pemerintah itu besar sekali pengaruhnya tentang kebijakan-kebijakan pemerintah. Kedua, ini ancaman juga dari para ulama ya Tengku ya? Bukan ancaman, kita kasih tahu lah kepada pemerintah kan. Yang kedua, bahwa masyarakat kita ini yang kita harap bahwa mereka akan menjadi masyarakat yang produktif, masyarakat yang terus beraktivitas, karena kita negara bukan negara maju, masih negara yang miskin, kita negara yang berkembang. Makanya kalau masyarakat kita yang lagi dalam keadaan mabuk, bagaimana dia akan bisa beraktivitas untuk menghasilkan pendapatan yang lebih baik? Jadi berbeda dengan di negara-negara yang maju. Berbeda, mereka per kapitanya, pendapatan per kapita mereka 1 tahun sudah berapa, anak-anak mereka sudah disubsidi sudah berapa. Jadi nggak bagi mereka itu nggak ada masalah mungkin. Berarti alasan ekonomi itu nggak tepat. Alasan ekonomi itu tidak tepat. Tidak tepat. Alasan ekonomi itu nggak tepat karena ya ekonomi bagi sebahagian orang, misalnya pengusaha besar itu ekonomi bagi dia, tapi menghancurkan ratusan orang. Dan ini yang akan membuat pemerintah dikelabakan. Persis seperti pemerintah memberikan penggunaan jalan pemerintah kepada pengusaha yang mengambil batu-batu besar. Ya, berapa pendapatan pajak yang diambil dari pengambilan batu-batu besar dengan biaya yang dikeluarkan untuk membuat jalan? Ya, ini juga seperti ini. Berapa pendapatan yang didapatkan dari produk miras dengan bahaya yang harus diperbaiki masyarakatnya daripada bermasalah dengan miras. Lebih banyak masalahnya. Lebih banyak masalahnya. Ini udah legal secara nasional Tengku. Ini gimana kalau sampai ke Aceh? Insya Allah kalau kita di Aceh memang tidak ada masalah apapun dalam surat Perpres ini, karena Perpres ini ditujukan kepada 4 provinsi. Nah, kita Aceh ini tidak masuk, apalagi kita memang ada kekhususan di dalam bidang pelaksanaan syariat Islam. Undang-Undang Nomor 44 tahun 99, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 itu yang membuat penguatan terhadap masyarakat Aceh bahwa di Aceh ini tidak boleh adanya peredaran yaitu khamar ya, dimanapun kita ini, termasuk di hotel-hotel bintang 5 dan sebagainya. Aceh dijaga betul sama MPU ya? Alhamdulillah kita bersama-sama. Bukan hanya MPU saja, tetapi seluruh komponen masyarakat pasti menjaga masyarakatnya, menjaga daerahnya daripada hal-hal yang tidak baik, termasuk dalam konteks memabukkan ini. Tengku, ini udah legal tapi secara nasional. Kapan ini mau dikomunikasikan dengan MUI? Ini kan masih gagasan tuh, masih rancangan. Ini kapan Tengku? Ini udah gas tapi di sana Tengku ini udah jalan terus nih. Enggak, karena ini kan masih baru.
masih baru, dan pemerintah kita lihat dengan adanya respon dari beberapa tokoh ulama, ormas, saya mengatakan bahwa berita-berita yang menyatakan ini tidak boleh, tidak ini tidak, itu sudah sampai ke Presiden, tapi secara resmi itu mungkin belum beliau dapatkan suratnya. Tapi kita mungkin dalam bulan-bulan ini itu akan kita komunikasikan dengan MUI pusat, dan akan kita berikan surat resmi kepada pemerintah, kepada Pak Jokowi agar keputusan ini untuk dicabut kembali. Itu kapan tunggu? Dalam bulan 3 ini. Dalam bulan 3. Dalam bulan 3 ini insya Allah akan kita bentuk. Karena itu seluruh ya. Seluruh provinsi? Agak tahu, belum kita komunikasikan, tapi karena kita ada lembaga di pusat, kasus ini di Presiden, ada MUI di sana, jadi kemauan kita ini kita sampaikan ke pusat. Jadi dalam hal ini MPU menyurati MUI pusat melakukan langkah-langkah yang seperti ini terhadap keputusan Presiden itu. Saat komunikasi awal itu, apakah kemudian MUI tidak dilibatkan? Tengkunya seperti apa saat rancangannya? Saya melihat karena berbeda dengan di Aceh. Kalau MUI pusat itu kan tidak ada klausul yang mengikat antara keputusan Presiden itu dengan MUI pusat, berbeda dengan kita di Aceh. Di Aceh itu kalau ada ketentuan apakah pergub, kanun yang berkaitan dengan hal-hal yang terkait dengan agama, itu harus diminta persetujuan kepada MPU. Nah, itu ada kanunnya. Ya, tapi paling tidak kan mereka tidak mengundang, karena kan untuk kemaslahatan. Di pusat itu nggak ada dia. Sama sekali tidak ada. Di pusat itu sama sekali tidak ada bahwa segala kebijakan pemerintah, jangankan pemerintah, mungkin kementerian sendiri tidak ada berkoordinasi dengan MUI, karena memang tidak ada landasan yang harus mereka berkoordinasi. Nah, tapi kalau di Aceh itu ada kanun kita. Kanun nomor 13 tahun 2016 yang mewajibkan setiap kebijakan keputusan pemerintah itu yang sifatnya terkait dengan pelaksanaan syariat Islam itu harus dikomunikasikan dengan MPU sebelum itu disahkan. Baik, berarti memang harus ada itu, Tengku. Harus ada itu kalau untuk kita di Aceh. Kalau untuk di Aceh, berarti ada keistimewaan itu ya, kita. Keistimewaan kita dengan undang-undang yang diberikan. Poin apa lagi Tengku punya catatan MPU untuk miras ini? Ya, catatan kita kan tadi yang kita sebutkan bahwa dari kajian yang kita lakukan dulu, kenapa di Aceh misalnya pada awal-awal pelaksanaan syariat Islam itu yang pembasmian terhadap miras ini hal yang masuk dalam pertama yang kita upayakan. Nah, kenapa? Karena bahwa dengan mabuk ini akan membuat orang tidak produktif, gitu, dan membuat orang akan membunuh orang yang lain, mencuri punya orang yang lain. Kenapa? Karena benda ataupun alat yang bisa memabukkan di kita ini adalah diproduksi dengan secara manual. Jadi tidak punya alat ukur berapa mili ini, itu nggak ada. Jadi karena secara manual itu yang membuat seseorang itu akan membunuh orang yang lain. Waktu dia mabuk, senang dia akan mengambil harta orang lain pada waktu dia mabuk. Jadi makanya segala sesuatu yang ditimbulkan daripada mabuk ini sangat membahayakan bagi kehidupan sosial masyarakat kita. Makanya pembasmian terhadap miras ini pada tahun 99 pelaksanaan syariat Islam kita di Aceh ini dilegalkan oleh pemerintah. Itu hal-hal yang utama dilakukan oleh masyarakat Aceh. Alhamdulillah sampai dengan sekarang ini nampak hasilnya. Di mana-mana kita lihat masih ada orang yang mabuk, tapi tidak sembarangan seperti yang dulu lagi. Tidak buka-bukaan. Tidak buka-bukaan seperti yang dulu. Kalau dulu kita pergi malam-malam di Banda Aceh kita kan banyak. Jelas kita lihat. Tapi sekarang alhamdulillah nggak ada lagi, dan nampak sekali bahwa rasa ketakutan masyarakat untuk pergi ke sebuah daerah itu nggak ada lagi sekarang. Kalau dulu ada gang-gang yang nggak berani masyarakat pergi, ada daerah-daerah yang rasa ketakutan masyarakat. Sekarang alhamdulillah nggak ada. Nah, ini salah satu bentuk keberhasilan bahwa nampak sekali miras itu membahayakan, dan dengan tidak ada miras lah berhasil
masyarakat kita hidup tentram, hidup nyaman, bisa pergi kemana-mana tidak mengenal batas. Itu hari itu ya, dan ini kan di Aceh memang Di Aceh. memang tidak ada, tapi hari ini sudah legal Tengku di nasional. Memang ada yang juga mengatakan tadinya kan kita sembunyi-sembunyi Tengku, tapi sudah legal, kita sudah bisa terbuka gitu. Kalau di daerah-daerah tertentu, bukan kita berbicara di Aceh, ini bukan masalah boleh tidak boleh dalam konteks agama ya. Kalau di daerah-daerah tertentu, misalnya di Bali, memang sudah terbuka dari dulu. Di Bali, di NTT sudah terbuka dari dulu. Cuman sekarang ini surat presiden ini, Perpres ini, yaitu membenarkan yaitu pihak-pihak yang mau membuat pabrik di Indonesia ini sudah dibenarkan dengan secara investasi secara besar-besaran. Itu yang jadi masalah. Ini bukan tentang penyediaan untuk masyarakat di daerah-daerah tertentu. Tapi ini kita harapkan jangan memberikan peluang kepada siapapun akan melakukan investasi secara besar-besaran dalam konteks memproduksi miras di Indonesia ini. Karena semangat Indonesia, semangat negara ketuhanan yang tidak sepakat, tidak sejalan dengan arah-arah ketuhanan tentang pelegalisasi miras ini dalam konteks itu memproduksi secara besar-besaran. Baik, Tengku Len Faisal, terima kasih banyak sudah berbagi di podcast PHTM. Terakhir Tengku, harapannya, sarannya, atau apa yang ingin disampaikan untuk terakhir? Closing statement, silakan. Baik, pertama kami berharap kepada seluruh masyarakat Muslim, khususnya masyarakat Indonesia secara umumnya, agar kita memberikan pandangan-pandangan yang terbaik kepada pemerintah, tapi harus kita jaga dengan cara-cara yang santun, dengan cara-cara yang legal, agar yang kita lakukan ini mendapat respon yang baik daripada pemerintah. Jangan kita menyampaikan sesuatu walaupun benar itu dengan cara-cara yang tidak baik. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tengku Haji Faisal Ali, Wakil Ketua MPU Aceh. Terima kasih sudah hadir di podcast PHTM. Terima kasih juga kepada Anda pemirsa podcast PHTM yang pastinya like, komen, dan subscribe untuk tetap update informasi-informasi dari kami. Terima kasih. Saya Ina Restika Sari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast PHTM berikutnya.